itu bagian dari proses mereka. Dalam artian seperti apa? Mungkin anak-anak kita ini masih kurang di sini, kurang di situ, gitu ya. Itu bagian kalau nak sempurna betul mungkin anak rasa masih belum anak-anak kita ini. Ya, tapi apapun ilmu yang mereka dapat di Syaratul Islam ini, insya Allah doakan guru-guru yang ada di sini semoga bisa mengikhlaskan dan menjadi keberkahan untuk anak-anak kita sekalian. Kemudian bentar lagi akan bagi rapor. Ini sering nih, apa namanya, anakku tak juara, anakku juara, dan seterusnya. Ini hanya bagian dari permainan saja. Permainan dalam artian yang serius dapat juara, yang tak serius juga mungkin belum waktunya dapat juara. Bapak-bapak Allah, yang pasti siapapun dia, ini kadang kita orang tua nih, nah ngelihat anak kita itu sempurna, penting. Sedangkan mungkin ya kalau kita berkaca karena genetiknya mungkin kita juga tidak penting, maka lahirlah anak-anak kita. Bapak-bapak, kita ada beberapa cerita yang harus kita sampaikan. Pertama, anak kita itu adalah anak yang diamanahkan kepada kita. Kalau di pondok maka amanah kami, mungkin kurang intens kami mendidiknya, inilah sebatas kemampuan kami. Dan kurang lebih nanti tanggal 19 sudah ada di sini, pulang hari ini, kemudian tanggal 19 ke sini lagi. Ini sekaligus pengumuman. Kami nitip anak-anak kita ini, ya. Mungkin kalau dia tidak sholat, kalau di sini dimarahi tidak sholat. Kalau dia tidak ngaji, di sini kena marah juga, udah ngaji. Harapan kita kebiasaan yang ada di pondok, minimal kita bisa menjaga sholat kita. Kalau baca sama bapaknya jadi imam, ibunya jadi makmum, gitu ya. Tahajud bareng, duha bareng, dan seterusnya. Kemudian jangan dimarahi kalau anaknya prestasinya kurang, karena masa depan kita tidak tahu seperti apa anak kita ini. Yang kita lulukan hari ini, mungkin hari ini yang kita lulukan, oh ya anak aku ini, yang ini pintar, yang ini bodoh, yang ini cantik, ini yang ganteng, ya. Tapi Allah alam, sebagai orang tua banyak ada. Kalau zaman dulu ada anaknya 6, 7, mungkin kita pilih kasih si kok inilah yang paling kita kasih, yang lain tidak dikasih. Mungkin juga ada EQ-nya anak ini enggak, matematika jelek, kemudian bahasa Indonesia-nya jelek, dan seterusnya. Pengen kita bagus, itu harapan kita anak-anak kita ini. Tetapi kalau realnya memang itu takdir dari Allah, ya, kita terima saja. Ada sebuah cerita ini, cerita yang nyata ini. Ada seorang 5 bersaudara. 4 saudaranya ini pintar semua, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 di kelasnya. Tetapi ada satu anak ini lemon, lambat loading. Tetapi akhirnya dipesantrenkan lah anak ini, dimasukkan oleh orang tuanya ke pesantren. Setelah dimasukkan di pesantren ini juga kunci, insya Allah ini bersana ilmunya Pak. Kata kiainya, Bu, tidak apa-apa anak ibu itu tidak terlalu pintar, tetapi tolong ibu, bapak, tolong bacakan Rabbana Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Berapa kali sehari semalam? Boleh 1000, boleh 100, boleh sebanyak-banyaknya. Apa doanya tadi Pak, Bu? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku, anakku orang-orang yang soleh. Akhirnya yang setelah dewasa, yang 5 ekor tadi diamalkan oleh orang tuanya. Ini keramat orang tua namanya, keramat bapak kita nih. Ya 10 tahun kemarin, mungkin 20 tahun yang kemarin masih anak-anak juga Pak. Mungkin ini berkat dari doa-doa orang tua kita juga kita berada di sini. Dan mungkin yang lama pernah ada ceritakan tentang cerita kami, bahwa orang tua kami itu sering doakan kami. Jadi kita jangan lupa mendoakan anak kita.
Rabbi habli minas sholihin. Anak yang bodoh tadi, kemudian dia merantau di pesantren, pulang dari pesantren dia pisah lagi, gitu ya. Ternyata yang paling sukses itu anak yang bodoh tadi, karena dia tak pintar ngitung, dia tidak ada rekening, ditabungnya emas. Setiap hari, dulu katanya cerita nyata, bahkan setiap bulan anakku ini katanya kirim saya uang, kirim duit. Tadi yang paling bodoh, yang paling jelek. Akhirnya gitu ya, doanya tadi, tapi bapak ibunya tadi cuma doakan satu anak itu saja, tidak seluruh anaknya. Padahal yang pintar tadi ya, kalau yang paniko ini pintar, kalau jadilah bisa didoakan katanya. Jadi yang didoakan ibunya tadi cuma satu anak ini saja. Jadi yang jadi itu cuma, walaupun dia bodoh tetap jadi gitu. Jadi bapak-bapak rahmatullah, jadi terima saja, tinggal doa istijabah ini. Penghalang itu sesungguhnya kalau orang berdoa dengan Allah itu, doakan anaknya itu tidak ada sekatnya. Apapun yang didoakan orang tuanya insya Allah makbul, qabul. Hati-hati, kau mogol aja doang kayu. Ayo mogol kamu jadi yang namanya misalnya A, B, C yang tidak sesuai dengan kehendak kita, biasanya terjadi. Nah, jadi amalkan tadi Rabbi habli minas sholihin. Anak-anak juga, ini anak-anak jangan jadi bapak-bapak nanti, jadi ibu-ibu nanti. Jangan walaupun anak kita itu, apalagi kalau prestasinya bagus, pinter, soleh dulu, prestasi bagus, didoakan oleh bapak dan ibunya, insya Allah dia akan menjadi orang hebat insya Allah. Siapa yang doakan anak-anak kita? Jangan lupa. Apa doanya tadi? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kalau dah baca bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ya Allah jadilah aku anak yang soleh solehah. Itu baik. Ya Allah jadilah aku anak yang soleh soleh. Itu baik. Berapa kali? 1000 kali boleh, 100 kali boleh sehari dan sebanyaknya. Rabbi habli minas sholihin. Tidak panjang doanya itu, tapi diamalkan. Bahasa kiai kita dulu, ditirakan itu anak-anak. Tapi jangan sikap namu anak, bukan satu namu anak baik yang saja sikap anak itu baik. Seperti ibu tadi, 5 anak yang sikap yang bodoh tadi didoakannya terus, dia yang paling kayu, kakaknya menyelubih dengan dia dan seterusnya. Jadi sekali lagi kami berpesan kepada orang tua kita, ayah ibu, ayah bunda sekalian, jangan dimarahi kalau anak kita ini galak kesaliati, tapi memang kadang-kadang alamat saudara kita ini dituntut lebih besar lagi. Apalagi kami waktu yang di pesantren ini kurang lebih tambah banyak anak kami ini, jadi nak banyak-banyak dado ni nak dibesarkan. Doakan kami juga para asatidz di sini bisa membina dengan baik dan benar anak-anak kita berada di sini. Ketika pulang kami menitip kepada orang tua, ini adalah bagian anak-anak kita, kemudian juga kita adalah bagian dari keluarga besar Syekhul Islam. Kita ini mau tidak mau gubernur Pak, ya. Secara emosional kita disaudarakan oleh La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita adalah bersaudara, kata Rasulullah, al-muslim wahul al-muslim wahul muslim. Muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain. Kemudian juga kita diikat dengan persaudaraan kita ini, diikat dengan tali silaturahmi kita, sama-sama di pondok pesantren Syekhul Islam. Harapan kami bisa kita menjadi saudara yang saling menutupi. Ada aibnya, ada kurangnya, namanya pesantren Pak Bu, gitu ya. Tolong cukup, kata kami dengan anak-anak itu, cukup lu dan gua saja yang tahu. Kalau dia baik, sebarkan sebanyak-banyaknya. Kalau ada keburukan, berarti kita juga menyebarkan keburukan saudara kita, dan ini adalah izah Islam. Bapak-bapak Allah, selamat anak-anakku sekalian yang dapat juara. Sukses ini bukan hanya juara saja, sudah sukses juara dan diikuti dengan akhlak yang baik, tutur kata yang lembut, dan taat kepada kedua orang tua, itu sukses juga. Ya, yang tidak dapat juara mungkin usahanya kurang.
cita-cita yang ada di kepalanya masing-masing. Itu saja mungkin karena sudah waktunya lah sore, gitu ya. Mungkin saja. Oke, Bapak-bapak